Apa sih tujuan kita mempelajari tentang materi merintis usaha baru ini? Yaitu bertujuan agar nanti ke depannya ketika kita ingin berwirausaha, kita sudah memiliki dasar untuk merintis usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Amin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Program Studi Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khatib Arifai, SEMM, selaku dosen kewirausahaan. Semoga apa yang diajarkan oleh beliau bermanfaat bagi diri saya dan juga teman-teman semua. Dan juga terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi pada pertemuan 9 yang berjudul merintis usaha baru. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang materi merintis usaha baru ini? Yaitu bertujuan agar nanti ke depannya ketika kita ingin berwirausaha, kita sudah memiliki dasar untuk merintis usaha tersebut. Merintis usaha baru adalah sebuah rancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen, maupun organisasi. Merintis usaha baru bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide dan rancangan yang dilakukan secara matang. Jadi kita tuh sebagai pengusaha yang baru merancang itu secara matang agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di kedepannya. Secara umum, ada 3 cara untuk memasuki usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru sejak dari awal. Maksudnya itu kita benar-benar memulai sebuah usaha itu dari nol hingga usaha itu benar-benar berjalan sesuai yang kita inginkan dan produk-produknya juga yang seperti yang kita harapkan. Yang kedua, membeli perusahaan yang telah ada, yaitu misalkan ada perusahaan yang menurut kita tuh ada yang mungkin dia dijual karena mengalami kebangkrutan atau apa dan harganya cocok sama kita, bisa kita beli dan juga bisa kita perbarui agar bisa menarik lagi sehingga perusahaan tersebut bisa sukses di tangan kita. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen. Kerjasama manajemen itu seperti kita kerjasama, kayak contohnya itu franchise. Apa sih modal utama yang harus ada dalam merintis usaha itu? Modal itu ada 2. Yang pertama itu ide, dan yang kedua itu analisis SWOT. Apa sih ide itu? Ide adalah sebuah pemikiran yang ada pada otak kita dan kita implementasikan sehingga menjadi suatu hal yang nyata. Dan yang kedua itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah perancangan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik di lingkungan internal maupun eksternal bertujuan untuk bisnis tertentu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis. Jadi kita sebagai pemilik usaha dan yang akan membuat suatu usaha, kita tuh harus mengetahui apa bidang usaha kita dan juga apa jenis usaha yang akan kita jalankan dan yang akan kita rintis agar kedepannya itu jelas. Dan yang kedua, bentuk usaha, kepemilikan usaha dan jenis usaha yang akan dipilih. Jadi yang akan merintis usaha baru, kita tuh harus tahu usaha apa yang akan kita buat dan juga bagaimana bentuk pemilikan tersebut agar kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, tempat usaha atau lokasi usaha yang akan dipilih. Kita sebagai pemilik usaha atau yang akan merintis usaha baru, tempat usaha itu sangat penting karena dengan ada tempat usaha yang mendukung dengan produk yang akan kita jual ke depannya, itu bisa memudahkan kita agar produk tersebut bisa diterima di tempat tersebut sehingga diminati oleh masyarakat sekitar. Dan selanjutnya, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dalam hal ini yang harus memperoleh jaminan yaitu seperti kayak penemuan-penemuan, identitas dan nama perusahaan serta keorisinalan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya seperti kayak merek perusahaan. Selanjutnya, lingkungan usaha yang mungkin berpengaruh. Dalam merintis usaha baru, lingkungan usaha itu sangat penting. Dengan kita mengetahui di lingkungan itu membutuhkan suatu produk apa dan kita membuatnya sehingga produk kita itu bisa laku terjual di lingkungan tersebut. Seorang wirausaha yang sukses adalah mereka yang memiliki kompetensi, yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperoleh untuk melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan. Skill yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah keterampilan manajerial, keterampilan
keterampilan konseptual, keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi, skill dan keterampilan merumuskan masalah dan pengembangan keputusan. Selanjutnya ada kompetensi-kompetensi yang merupakan karakteristik wirausaha yang berhasil. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada proaktif. Pada proaktif ini terdapat 2 poin, yaitu inisiatif dan juga asertif. Inisiatif adalah melakukan sesuatu sebelum diminta atau terdesak oleh keadaan. Dan yang kedua itu asertif. Asertif itu menghadapi masalah secara langsung dengan orang lain, meminta orang lain melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan poin yang kedua yaitu berorientasi prestasi. Pada berorientasi prestasi ini terdapat 2 poin, yaitu melihat dan bertindak berdasarkan peluang, menangkap peluang khusus untuk memulai bisnis baru, mencari bantuan keuangan, lahan ruang kerja, dan bimbingan. Yang kedua yaitu orientasi efisiensi, yaitu mencari dan menentukan cara untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan poin yang ketiga yaitu perhatian pada pekerjaan dengan mutu tinggi, yaitu keinginan untuk menghasilkan produk atau menjual produk atau jasa dengan mutu tinggi. Yang ketiga yaitu komitmen pada orang lain, yaitu pada komitmen pada orang lain ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah komitmen pada pekerjaan. Maksudnya itu melakukan pengorbanan pribadi atau bisnis yang luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan poin yang kedua yaitu menyadari pentingnya dasar-dasar hubungan bisnis, melakukan tindakan agar tetap memiliki hubungan dekat dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan bisnis keluarga. Mempelajari manajemen strategi adalah salah satu cara untuk dapat mengembangkan bisnis keluarga. Apapun yang ditujukan untuk mengembangkan bisnis keluarga hendaknya memahami manajemen. Manajemen diartikan sebagai proses mengkoordinasikan, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Untuk memulai pengembangan usaha membutuhkan fungsi manajemen yang terintegrasi seperti yang pertama itu ada perencanaan, yakin dengan menetapkan kegiatan antara lain, yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama itu penetapan tujuan. Jadi kita tuh harus yakin pada tujuannya. Dan juga kita tetapkan di awal dan kita yakin atas tujuan tersebut dan kita melakukan sesuai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu penetapan kebijakan. Jadi kita tuh harus menetapkan kebijakan terlebih dahulu dan juga kita mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah kita buat. Yang ketiga yaitu pemilihan strategi, yaitu kita memilih strategi yang efisien dan juga menurut kita baik bagi perusahaan kita sendiri. Yang keempat yaitu penggunaan prosedur. Dan yang kelima itu pemanfaatan prosedur atau peraturan. Dan pada poin yang kedua yaitu pengorganisasian, menentukan pengelompokan kerja dan orang-orangnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam mengambilkan keputusan. Rekrutisasi bisa dilakukan untuk memperbaiki manajerian usaha. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan kegiatan dan dapat memecahkan konflik yang terjadi. Dan yang keempat yaitu pengendalian. Kegiatan memantau aktivitas dan memastikan aktivitas dihasilkan dengan rencana dan mengkoreksi penyimpanan yang terjadi. Yang selanjutnya itu membeli bisnis. Bisnis diperjualbelikan dengan berbagai alasan. Alasan klasik yang sering kita dengar adalah pindah ke luar negeri. Sebenarnya banyak alasan yang ingin mendasari kenapa bisnis dijual. Misalkan antara lain karena keuangan, failit, atau milik meninggal, kebosanan, keinginan pengusaha untuk istirahat atau pensiun, dan atas alasan lainnya. Dan yang selanjutnya itu hal yang harus diperhatikan dalam membeli bisnis yang sudah ada, yaitu yang pertama yaitu adalah kesesuaian, kemampuan, keahlian untuk mengelola bisnis tersebut. Jadi kita ketika ingin membeli suatu bisnis, kita juga harus yakin bahwa kita tuh bisa mengelola bisnis tersebut agar di kemudian harinya tuh tidak terbengkalai bisnis tersebut atau tidak terkontrol oleh kita sendiri. Yang kedua yaitu aspek legalitas usaha.
yang akan dibeli. Jadi kita dalam membeli suatu bisnis itu kita harus mengetahui legalitas tersebut, apakah bisnis tersebut sudah legal, secara legal itu sudah benar-benar legal. Dan yang selanjutnya itu membandingkan keuntungan yang diharapkan dengan modal yang diperlukan. Yang selanjutnya itu daya saing produk atau jasa yang dihasilkan. Yaitu kita tuh harus mengetahui apakah produk bisa bersaing di pasar dengan produk-produk yang lain. Dan yang selanjutnya itu laporan penjualan atau jurnal perdagangan dan pajak 3-5 tahun yang lalu, arus kas, kompensasi ke pemilik asuransi, catatan piutang dan utang bisnis, analisis pasar, produk dan persaingan, analisis lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan pasar, kesesuaian lokasi usaha. Kesesuaian lokasi usaha itu sangat penting agar bisnis kita itu dapat berjalan dengan apa yang kita inginkan. Franchising didefinisikan sebagai pelimpahan dari pabrikan atau distributor suatu produk atau jasa yang diberikan kepada agen-agen lokal atau pengecer dengan membayar sebuah royalti. Jadi franchising itu kayak misalnya kita beli, misalnya kayak KFC nih, terus udah beli franchise nih misalnya, cuma kita harus tetap bayar kesana, kayak bayar royaltinya itu kayak bayar brand mereka gitu, kita bayar. Yang selanjutnya itu orang yang memberikan franchising disebut franchisor. Sedangkan orang yang menerima franchising setelah adanya perjanjian perlimpahan franchising ini, maka terbuka peluang bagi franchising untuk memasuki bisnis baru, mempunyai kesempatan untuk sukses. Apa saja yang dapat dijadikan franchising? Yaitu diantaranya ada yang pertama itu barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul. Yaitu kayak misalnya barang yang udah mempunyai pasar misalkan tuh bisa di franchising. Dan yang kedua itu formula paten atau desain tertentu. Dan yang ketiga itu nama dagangan atau merek dagangan. Yang keempat yaitu konsultan manajemen keuangan atau pengawasan promosi, advertising dan pembelian. Yang terakhir itu kantor pusat layanan. Sebagai kesimpulan dan uraian di atas ialah umumnya franchising dibedakan menurut 3 karakteristik. Yang pertama itu pemberi waralaba memiliki merek dagangan atau jasa dan memberi lisensi kepada waralaba dengan imbalan. Yang kedua yaitu waralaba diharuskan membayar kewajiban untuk menjadi bagian sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemberi waralaba menyediakan suatu sistem pemasaran dan sistem operasi untuk menjalankan kegiatan bisnis. Mungkin sekian dari saya untuk materi pada pertemuan 9. Jadi kesimpulan pada pertemuan 9 kali ini yaitu tentang merintis usaha baru, yaitu dalam merintis usaha itu kita pentingnya itu mempunyai ide-ide yang kreatif, ide yang cemerlang agar beda dari pasar yang sudah ada, sehingga pelanggan itu menarik pada produk-produk kita. Dan juga pentingnya kita memahami analisis SWOT agar ke depan perusahaan kita bisa berjalan dengan semestinya. Dan juga kita pentingnya memiliki tempat usaha yang strategis, memiliki tempat usaha yang strategis agar produk kita itu dapat diterima di tempat tersebut, dan tempat tersebut juga masyarakatnya lumayan sukalah dengan produk kita. Mungkin itu saja dari saya. Iya, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar, nanti akan dibantu jawab mungkin dengan saya atau juga dengan dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.